Kemudian saya meluruskan juga misalnya hal-hal seperti apa yang harusnya yang diperdebatkan di podcast ataupun di TV-TV gitu ya. Nggak cuman fufu-fafa misalnya kan. Coba soal apa namanya tenaga kerja, lapangan pekerjaan. Misalnya mau ngomongin pasir laut lah gitu ya, mau ngomongin korupsi di tambang lah dan lain. Oke aja menurut saya nggak ada masalah. Tapi nggak usah, jangan fufu-fafa gitu loh. Ini menurut saya ngelihatnya kok Ya kan nggak edu gitu ya Bang. Itu kan yang dianggap seksi gitu loh. Kan tapi, padahal aduh, itu kan seperti cerita fiktif juga. Ya, cerita fiktif yang kemudian artinya seperti, ya, saya tidak mengatakan itu fiktif, seperti cerita fiktif kan. Artinya hal-hal seperti ini kan bisa terjadi terhadap siapapun. Katakanlah itu benar. Kapan dia menyebutkan itu? Ya kan? Ketika Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih saling bersaing. Ya logik aja kan? Saling katakanlah mengkritik. Tetapi kan setelah itu semuanya selesai. Makanya saya bilang kan nggak edu saya Bang. Ya, nggak educated gitu loh Bang. Yeah. Untuk orang-orang sekelas itu bicarain itu menurut saya nggak sama sekali nggak, memalukan diri sendiri menurut saya. Nah sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon. Ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, jadi menurut saya ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi-jadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang tapi nggak diundang-undang kan, orang dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Itu saya pernah tanya Pak. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya kan kenapa sih nggak direspon gitu, nggak perlu. Yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Iya. Itu sih Bang. Sedih juga kita. Sedih ngelihatnya. Sebenarnya kan itu kawan-kawan kita semua, ya. Bung Refli, terus siapa? Abraham Samad. Saya terus terang kalau di situ itu yang paling saya ini Pak Din Samsudin ya. Dia kan pernah ketua umum PP Muhammadiyah dan intelektualitasnya di atas rata-rata juga Pak Din Samsudin itu. Tapi terjebak di dalam permainan-permainan praktis seperti ini, diajak-ajak oleh kelompok ini untuk bergabung, itu yang menurut saya kasihan. Ya, gitu. Udah tua Iya. Tua sih enggak sebaya lah sama saya dia. Ya, tapi kan nggak perlu diajak-ajak hal-hal yang seperti itu harus. Iya, itu. Ya kalau yang lain itu kan memang ada masalah. Kalau Pak Didi kan nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saya kira Bang, setelah saya banyak keliling Indonesia gitu ya, saya sih lihatnya nih yang teriak-teriak ini sebagiannya sebenarnya kecil, nggak banyak, tapi suaranya gede. Iya. Suaranya besar, karena kemana-mana Pak, karena kemana-mana bawa toa. Iya. Sebenarnya nggak banyak, yang begitu itu nggak banyak. Cuman karena mereka itu berada di podcast, di media dan lain sebagainya, jadi kelihatan seperti besar gitu ya. Sebenarnya suaranya aja yang besar, tapi orangnya nggak besar. Lah itu karena selalu yang mereka angkat itu kan mereka menggunakan teori di dalam jurnalistik, ya kan? Kalau orang digigit anjing itu biasa. Nah, mereka mau bikin ini orang yang menggigit anjing, ya kan? Itu supaya jadi berita. Jadi dibalik-balik. Nah ternyata semua dikontenin lah. Nah ternyata respon dari masyarakat tadi kan dari pengalaman Kakak Ira dan kita jalan kemana-mana juga nggak ada responnya. Gitu. Dan ini kan mereka harapkan bahwa respon itu bukan hanya sekedar simpatik. Respon itu
dalam bentuk gerakan. Ya. Dan orang kan mau ikut gerakan kan harus kenal dulu siapa mereka. Betul. Dan yang sudah kenal tahu nggak bakal mau ikut. Ini backgroundnya udah diketahui semua kok. Ya kan? Dulu punya jabatan, sekarang nggak punya jabatan. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu, yang bilang bahwa contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu, kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Ya itu. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Refli ini anak muda yang harusnya ya menurut saya nih, karena saya kenal baik dengan beliau, menurut saya ini anak sebenarnya dibutuhkan oleh negara ini gitu, untuk membangun negara ini dengan kecerdasannya. Dia kan profesor, Bang. Masih muda gitu ya. Tapi katanya belum profesor. Saya nggak tahu, kan suka disebut profesor. Dananya belum. Oh belum ya, Bang ya. Saya kira sorry. Minta ini. Saya kira untuk seorang Refli gitu ya. Iya kakak, sorry ya. Saya kira Indonesia butuh beliau lah gitu ya. Dia untuk bisa ikut membangun bangsa ini ke depan. Betul. Jangan justru terbawa-bawa dengan orang-orang yang seperti ini. Saya sih terus terang menyayangkan gitu. Karena saya tahu itulah Refli, Din Samsudin cerdas kan? gitu. Cerdas dia. Iya. Ya oleh karena itu kita mengharapkan bahwa setiap orang itu kan harus mempunyai sikap yang jelas gitu loh. Jangan bermain di dalam pragmatisme. Kalau nggak suka, kemudian ada peluang kita manfaatkan untuk meningkatkan tensinya, gitu kan? Ya tadilah misalnya Anies diminta jadi sekjen PBB, logikanya nggak ada, ya kan? Apalagi bilang bahwa Gibran nggak akan dilantik, yang akan dilantik tuh Anies bersama Prabowo. Duh, lucu lagi kan? Bukan sama Puan lagi, sama Anies. Itu aduh. Dan ya itu yang hostnya ngundang orang kayak begini nih gimana ya? Saya nggak tahu apa sih yang dipikirin Iya. Itu host yang seperti itu. Ya itu hak mereka lah mengundang orang. Hak sih. Tapi kalau ngomongnya nggak masuk akal sama sekali kan mempermalukan podcastnya juga, Bang. Kelihatan sekali abal-abalnya gitu yang ngundang orang-orang yang menurut saya kualitasnya nggak bisa dikedepankan gitu ya. Iya. Dan ya, buat mereka itu mungkin yang paling penting, setiap orang yang nggak suka sama Jokowi silakan untuk menghujat. Emang hobi kayaknya. Iya.